Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu harap kalian sehat-sehat semuanya. Ibu juga harap hari ini juga Ibu sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita dulu sama-sama membaca doa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ibu kan absen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nah, ternyata pada hari ini kita hadir semua. Sebelum Ibu memulai pelajaran, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran tentang berhubungan dengan sholat, yaitu hal yang berhubungan dengan sujud. Sebelumnya kita, materi yang lalu kita membahas tentang sholat. Nah, kalian tahu sholat itu ada beberapa hal dalam sholat, tujuan sholat yaitu sujud. Nah, untuk pembahasan ini kita akan membahas tentang sujud, tapi sujud yang dilakukan ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Untuk lebih Ibu menjelaskan lebih jelas, kalian silahkan dulu tonton video berikut ini. Kalian sudah menonton video yang Ibu berikan tadi tentang pembelajaran kita tentang sujud. Nah, di sini apa yang ingin Ibu pelajari tentang sujud ini? Pertama, yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang capaian pembelajaran kita. Nah, di sini Ibu inginkan nanti pada hasil dari belajar ini adalah kalian bisa sebagai peserta didik bisa menerapkan atau menginterpretasikan nilai-nilai sujud itu dalam ibadah sholat atau di luar sholat. Nah, tujuan lebih inti lagi atau lebih penting adalah kalian bisa pertama menjelaskan apa itu sujud dalam hal perintah sebagai perintah Allah. Kemudian bagaimana cara melaksanakan sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian apa saja ketentuan dari sujud itu? Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Nah, kemudian bagaimana prakteknya? Nanti Ibu akan beri beberapa kelompok untuk kalian melaksanakan mempraktekkan sujud tersebut. Nah, setelah itu juga nanti kalian akan harus mengetahui apa itu hikmahnya dari pelaksanaan sujud. Nah, di sini secara rinci Ibu lebih jelaskan lagi bahwa tujuan pembelajaran kita sini adalah siswa harus bisa menjelaskan apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah, apa itu sujud syukur. Kita sudah mempelajari itu. Nah, sini yang kita ketahui, sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan ada sebab tertentu apa? Apa anak-anak? Nah, tentunya adalah sebab syukur itu apa? Kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka lakukanlah sujud syukur. Kedua, kita terhindar dari segala masalah atau musibah, maka lakukanlah sujud syukur. Sujud itulah untuk apa? Sebagai
rasa tunduk dan patuh kita kepada perintah Allah. Kedua, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu punya sebab tertentu. Apa yang menyebabkan kita harus sujud sahwi? Salah satunya adalah rakaat dalam sholat yang kita laksanakan itu sholat wajib. Apa tuh sholat wajib? Sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib sampai subuh. Nah, itu di antara sholat itu kita ada melakukan kekeliruan. Nah, itu salah satunya lupa dengan rakaat sholat. Itu salah satu syarat mengapa kita melaksanakan sujud sahwi. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang kita lakukan bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Nah, seperti yang kalian lihat video tadi, itu ada yang di luar sholat, ada di dalam sholat. Nah, di dalam sholat itu biasanya kita lakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah, yaitu ayat Al-Quran yang termasuk pada ayat sajadah. Maka ketika itu juga sebelum ruku kita lakukan langsung sujud selama 1 kali, kemudian kita berdiri lagi, lanjut lagi bacaan ayat sajadah. Nah, setelah itu kita menyelesaikan sholat yang seperti biasa. Sedangkan kalau kita masalahkan sujud tilawah itu di luar sholat adalah ketika kita mendengar seorang membaca ayat sajadah atau kita sendiri yang membaca ayat sajadah, maka kita melakukan namanya sujud tilawah. Tadi sudah Ibu katakan bagaimana cara sujud tilawah itu. Nah, sujud sahwi dulu. Sujud sahwi itu adalah sujud sahwi yang dilakukan sebelum melaksanakan salam. Setelah membaca tasawuf akhir dilakukan, yaitu selama 2 kali sujud. Kedua, bagaimana tata cara sujud syukur? Syukur agak mudah. Pertama, kita menghadap kiblat. Kedua, kita melakukan sujud. Ketiga, kita membaca doa ketika sujud. Itu salah satunya. Kemudian kita berdiri kembali, duduk kembali. Satu salam. Kemudian sujud tilawah. Seperti sudah kalian pelajari, sujud tilawah adalah sujud yang bisa dilaksanakan di sholat di dalam sholat. Nah, sujud tilawah ini tadi sudah dibacakan secara ringkas. Artinya kalau dalam sholat bagaimana? Artinya sebelum ruku dibaca sujud bacaan ayat Al-Quran, sujud sajadah, sujud sekali, kemudian berdiri lagi, kemudian baru sujud sholat biasa dalam sholat. Kalau di luar sholat, kita pertama tetap menghadap kiblat. Kemudian kita sujud, kemudian kita membaca doa. Setelah itu kita duduk, kemudian kita salam. Nah, untuk lebih jelasnya lagi adalah kita nanti praktek tentang sujud itu sendiri. Nah, tidak akan Ibu bagi beberapa kelompok. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tentang hikmah sujud tadi. Nah, pertama, apa sih hikmah sujud dari itu sendiri? Kita sebagai hamba Allah itu tidak bisa menyombongkan diri. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah, kita harus tunduk pada perintah Allah. Kedua, kita harus lebih percaya diri dalam melakukan hal sesuatu. Ketiga, kita tentunya sebagai manusia tidak lepas dari namanya kesalahan, kelupaan. Maka itu perlunya kita dengan Allah, yaitu lebih meningkatkan amal ibadah kita. Satunya sujud. Kepada manusia kita perlunya meminta maaf. Yang lebih penting adalah sujud syukur. Itu segala apapun yang kita lakukan, segala apapun yang Allah berikan, itu harus wajib kita syukuri. Nah, anak-anak, itu diantaranya hikmah dari pelaksanaan pelajaran kita hari ini, itu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk lebih jelas nanti kita lihat bagaimana nanti kalian bisa mempraktekkan tentang sujud itu sendiri. Ibu harap nanti akhir dari pelajaran kita ini siswa peserta didik Ibu ini nanti akan bisa menerapkan nilai-nilai sujud itu dalam amal ibadahnya, dalam artian meningkatkan iman dan takwa. Ini saja yang Ibu sampaikan. Nanti kita minggu depan kita sambung lagi tentang praktek sujud tadi, yaitu sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Ada yang perlu dipertanyakan untuk hari ini? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.